Jangankan besi, pulau pun dicuri. Mau bantah, tapi fakta. Menantu dan mertua sama aja kelakuan. Mau heran? Inilah Konoha. Kemarin Raja Ampat yang ingin dirampas, sekarang tanah Aceh yang jadi target selanjutnya. Dasar pemerintah korup. Seandainya ada yang mengajakku mengangkat senjata, aku mau mengangkat senjata. Aku mau, lebih baik aku mati saat mengangkat senjata melawan pemerintah yang zolim daripada aku hidup sampai mati menderita melihat kalian tertawa membagi-bagi harta kekayaan. Jadi polemik pengalihan 4 pulau yang berada di Aceh Singkil ke Sumatera Utara, di mana Bobi Nasution yang memberi statementnya, polemik ini jangan sampai dipanas-panasin, karena menurut Bobi ini akan berimbas anti plat BL maupun plat BK. Nah, menurut netizen ya, statement dari Bobi Nasution ini sepertinya membentur orang Aceh dengan orang Medan. Tentunya kami pemerintah daerah ingin menjalin keharmonisan. Ingat, banyak warga Aceh di Sumatera Utara. Banyak warga Sumatera Utara di Aceh. Kalau dipanas-panasin, jangan nanti warga Sumut anti melihat plat BL. Orang Aceh nanti anti melihat plat BK. Itu yang kita nggak mau, itu poin pertama. Jadi padahal ya, menurut pengakuan orang Medan, orang Aceh tidak punya masalah dengan orang Medan. Justru yang punya masalah adalah dengan Gubernur Medan Bobi Nasution maupun dengan Tito Karnavian ya, bisa dibilang adalah geng Solo ya. Jadi masyarakat Aceh, bahkan ya pengakuan dari masyarakat Sumatera Utara mengatakan mendukung kedaulatan rakyat Aceh, yaitu merebut kembali 4 pulau tersebut ya. Tidak ada masalah antara masyarakat Aceh dan masyarakat Medan. Masyarakat Medan aman kok ke Aceh, masyarakat Aceh aman kok, nggak ada masalah ke Medan. Jadi jangan kita mencampur adukan permasalahan ini. Permasalahan antara intern antara orang Medan dengan orang Aceh tidak ada masalah. Yang masalah sekarang adalah undang-undang coba dibenturkan dengan keputusan menteri. Aneh. Mereka merampas, mengambil pulau orang lain, kok malah dipertahankan. Orang yang merampas itu, orang yang mencuri itu, ya semestinya harus mengembalikan, bukan mempertahankan. Bukan antara masalah Aceh dan pusat, antara Aceh dan Kemendagri ya. Bahkan Ketua DPRD Sumut ya mengatakan kita siap hadapi 4 pulau itu sah masuk Sumut. Sepertinya ya Ketua DPRD Sumut ini, Ernie Arianti Sitorus ini ya, tidak mengetahui permasalahan yang terjadi tentang polemik 4 pulau tersebut ya, pengalihan 4 pulau tersebut. Kalau diminta lagi dikasih nggak? Nah, kita harus mempertahankan juga ya. Ya kita tunggulah di mana hasil diskusi nanti dari pemerintah. Jadi sepertinya memang Ketua DPRD Sumut ini kurang literasi tentang historis ya, 4 pulau yang dialihkan oleh Mendagri kepada Sumatera Utara. Jadi kelihatannya ikut-ikutan mendukung Bobi Nasution. Jadi jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala ya, 4 pulau tersebut itu adalah memang milik Aceh sesuai dengan MOU Helsinki. Jadi memang kalau kita lihat ya, pengalihan 4 pulau tersebut ya tidak bisa didebatkan lagi karena memang sudah sah milik Aceh. Jadi tinggal dari Mendagri Tito Karnavian ya membatalkan keputusan yang sudah dia buat. Dan ada juga kemarin yaitu orang Aceh yang menghujat habis-habisan Bobi Nasution ya, dimana sebelumnya statement Bobi Nasution ingin mengelola 4 pulau tersebut bersama Aceh. Nah, sampai masyarakat Aceh ini membandingkan dengan istri Bobi Nasution yaitu Kahiyang Hayu bisa dikelola bersama. Sehingga pada akhirnya pun orang Aceh ini ya dilaporkan oleh pendukung Bobi Nasution ya ke Polda Sumatera Utara. Nah, kalau ini dilaporkan ya bisa-bisa semakin memanas lagi, di mana masyarakat Aceh membela kedaulatan 4 pulau tersebut, tetapi Bobi Nasution malah melaporkan orang yang menghujat keluarganya. Saya selaku relawan Bobi dari Parhobas, pelayan rakyat Ors Bobi Surya, datang ke Polda Sumatera Utara bersama dengan beberapa ketua-ketua relawan. Kita ingin melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Dewan Pembina kami, Bapak Bobi Apip Nasution, dalam muatan konten @trax313_. Yang paling mendasar dalam muatan konten itu penghinaannya, boleh aku pakai istrimu 3 bulan.
Hai Bobby, kenapa kau laporkan ke Polda Sumut? Dia wajar menghinamu karena kamu sudah mencaplokkan 4 pulau Aceh. Setidaknya bangsa Aceh laporkan kamu, ya kan? Tidak tahu kesalahan kamu. Bahkan salah satu artis berdarah Aceh akhirnya buka suara mendukung, yaitu 4 pulau tersebut adalah milik Aceh. Aku sebagai putri Aceh tentu saja tidak setuju dan menolak keras diserahkannya 4 pulau tersebut kepada provinsi tetangga karena secara historis, kultural, dan geografis ke-4 pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh. Sekarang pertanyaannya untuk Pak Mendagri, atas dasar apa ke-4 pulau tersebut diserahkan ke Sumut? Apakah karena dianggap orang Aceh itu tidak mampu mengelola wilayahnya sendiri? Aduh Pak, orang Aceh itu sangat mampu untuk mengelola wilayah kami sendiri. Jadi nggak perlu lah Pak, dikelola bersama. Nah, aku bingung, masalah ini kan bukan masalah baru. Justru sudah bergulir dari tahun 2008. Tapi kenapa setelah viral, setelah rame, setelah kasusnya itu dibicarakan secara masif oleh publik, pihak-pihak berwenang baru bergerak. Selama ini kemana saja? Kenapa kita harus menunggu gaduh dulu, baru kita bertindak? Bapak, Ibu, hojak lawe nyo Pak, Bu, ho gade. Lon hana pesalah soso, tapi nyo ke wateji, tanyo ta bedah. Ya bedah Pak, bedah Bu. Le, ya Allah. Urang Acehnya dari zaman uroje, pemberani, semangat tinggi, carang-carang, kreatif. Jak tak beda nyowateji tanyo pemaju Aceh. Jak hai tanyo sama-sama nyowateji pemaju Aceh. Inilah pria. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Kalau jadi konten kreator ya, jangan bersifat memprovokasi dan berat sebelah seperti kau ya, tapi kau juga harus ya menimbang ya, kenapa orang sampai berbicara sekeras itu ya. Aku aja orang Sumatera Utara nggak marah aku dia ngomong kayak gitu. Kenapa ya, kita lihat aja lah masalahnya apa. Makanya kalau kita berpendidikan, apalagi kita pejabat negara, bicara itu ya yang tidak menyakitkan gitu, jangan menyakitkan ya. Kalau tidak tahu, kalau tidak ada hubungannya dengan ini keputusan dari pusat, tidak perlu berbicara ya. Suruh saja bertanya kepada pemerintah pusat, gitu aja ya. Jadi untuk kau konten kreator ya, ataupun kreator lah ya, kalau masyarakat ya sedikit berbicara bisa laporkan ke polisi. Tapi kalau pejabat negara ya yang salah ya, coba laporkan kalau bisa. Ujung-ujungnya cuma dumas ya, cuma pengaduan masyarakat dan tidak diproses. Aku yakin ini pasti cepat diproses. Padahal ini adalah nyerang pribadi. Kalau nyerang pribadi aja lah secara pribadi. Kalau memang laki-laki, itu menurut aku pula ya kan. Ya apa hubungannya dengan klan-klan? Klan-klan yang melaporkan, kok klan pula yang melaporkan? Yang diomongin siapa, yang siapa pula yang sakit ya. Biarkan saja. Kita anggap aja itu si Bobby ya, gubernur itu namanya si Bobby. Abang ini namanya siapa? Udah biarkan aja mereka menyelesaikan urusan pribadi orang nih. Itu menurut aku pula ya kan. Jadi nggak usah bawa-bawa lapor-lapor. Udah pasti kalau udah pejabat ya melapor, udah pasti tuh prosesnya pasti cepat ya. Karena masyarakat ini dianggap apa? Kalau melaporkan pejabat itu tak ada arti. Itu jadi yang bangga kali kau. Jadi apa pria ini sekarang? Dan kau pikir orang itu
penakut-penakut kayak kalian. Ya. Gitu aja. Aku sebagai masyarakat Sumatera Utara juga ini merasa miris dengan masalah 4 pulau nih. Karena apa? Aku tidak mau ya sebagai masyarakat Indonesia ya ada gesekan-gesekan antara Sumatera Indonesia dengan Aceh. Karena kita saling menghargai, saling mencintai, karena kita satu negara, satu serumpun. Ya. Satu tanah air Indonesia. Ya. Satu ibu pertiwi gitu. Jadi masalah ini sebenarnya tak perlu terjadi. Ya. Karena apa? Karena keputusan Mendagri yang kurasa memang jelas-jelas sangat ini ya, sangat prematur kali ya. Baru aja 10 tahun sudah bisa memutuskan itu pulau larinya ke Sumatera Utara gitu ya. Apa pula hubungannya, entah apa dalilnya pun kita nggak tahu juga. Ya, sudah jelas-jelas dari awal peta itu memang ada di Aceh. Ya jadi jangan masalah ini jadi membuat gaduh ya, rusuh. Gitu ya. Masyarakat udah muak dengan hal-hal yang seharusnya kalian lakukan bukan ini. Sejahterakan masyarakat Indonesia nih. Ya, urus masalah Indonesia ini yang memang harus diurus. Masalah yang tadinya tenang-tenang diam di situ, kalian urus lah. Ya. Jadi membuat kegaduhan demi kegaduhan, menutupin masalah satu dengan masalah yang lain, bikin lagi masalah yang lain supaya tenggelam masalah-masalah yang sudah lama tuh. Dari mulai pagar laut, tanah masyarakat, ya, masalah ijazah, tertutup semua dengan masalah ini jadi nanti, ya kami nggak mau itu, ya jadi nggak usah dipersulit, nggak usah dipermasalahkan, kembalikan pada asalnya, asal muasal pulau itu pun Aceh, kembalikan aja lah, ya kami pun masyarakat tak merasa apa kali, karena kami pun bisa ke sana kapan saja, itu kan pulau kami juga, ya. Sama dengan di Bali, kami bisa ke Pulau Bali sana, bebas kami. Jadi kami masyarakat ini nggak ada pula diuntungkan dengan hal-hal ini. Dirugikan iya, kenapa? Nanti akan menjadi masalah. Mau ke Aceh pun kami dari Sumatera Utara nih, jadi masih was-was gitu. Gara-gara masalah ini. Itu aja lah, tak tolong kali aku. Ya, udahlah kembalikan aja. Itu memang udah dari sono-sononya, udah dari zaman Tok Adam, udah memang milik Aceh. Gitu aja lah ya. Panjang kali aku dicakap. Ya. Bikin apa? Bikin ruwet. Yang gak ada masalah jadi ada masalah. Gitu aja lah ya. Mudah-mudahan didengar lah nih. Assalamualaikum. Makanya saya sampaikan di situ ya, kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Apa yang mau dibahas, Bang? Yang hak orang tetap hak orang. Aceh tidak pernah merampok hak orang. Ya, Bang. Lebih baik kalian selesaikan secara baik-baik, bilang sama Mendagri dan pemerintah terkait, pulangkan pulau itu secara terhormat baik-baik. Nggak perlu lagi ada bicarakan ini, bicarakan itu. Karena yang mencari masalah kalian sendiri. Dalam hal ini putusan Mendagri. Aceh tidak pernah mengambil wilayah orang lain. Peta Aceh bukan hanya ada di Indonesia, bahkan di peta dunia, di museum-museum ternama di dunia juga ada itu peta Aceh. Bang, gini maksud saya ya, saya nggak mau ada kesalahpahaman masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara terkait masalah ini. Ini masalah Pukolmo, ya. Ada orang yang hendak membenturkan kami dengan Sumatera Utara. Kami nggak mau itu terjadi. Pulau itu kembalikan secara baik-baik. Tidak ada lagi lampiran untuk diskusi ke PT UN segala macam. Nggak ada. Apalagi dikelola secara bersama-sama. Apa haknya? Milik orang lain kok meminta dikelola bersama. Ini Bang, kalau nggak diselesaikan secara baik, aku nggak tahu bayangkan bagaimana nanti akan terjadi perpecahan ini. Sangat mengerikan pastinya. Kalau negara tidak mampu hadir memberikan kesejahteraan kepada rakyat, jangan buat masyarakat itu gundah. Ya, jangan membuat masyarakat itu merasa cemas. Jangan buat masyarakat itu ke arah perpecahan. Ya, kalian berurusan sama masyarakat Aceh. Aceh cukup capek udah dizalimi. Penyumbang pertama pesawat terbang buat Indonesia. Ya, mengumpulkan sejumlah uang dan mengumpulkan sejumlah emas agar mata Indonesia itu terlihat oleh dunia itu adalah bangsa yang merdeka di
di saat Indonesia belum ada transportasi udara. Dan masih banyak lagi, seperti PT Arun. Tidak mungkin pulau itu tidak diperebutkan kalau tidak ada terkandung harta karun di dalamnya. Kembalikan pulau itu secara baik-baik. Hanya itu keinginan kita sebenarnya, ya kan? Karena kalau ini terus dibiarkan menjadi bias, kasihan masyarakat. Seandainya terjadi lagi kericuhan seperti tempo dahulu, saudara-saudara dari Sumatera Utara, dari Pulau Jawa, dari mana saja berbagai macam suku, mereka dengan enak, dengan mudahnya dan begitu akrabnya menjalin kerjasama dengan masyarakat di Aceh. Mereka bagian dari Aceh juga saat ini, mencari rezeki, tinggal di sana, domisilin di sana. Kalau seandainya terjadi kericuhan seperti dulu, bagaimana saudara-saudara kalian yang bersuku lain, yang beragama lain? Enggakah kalian berpikir demikian? Kita berbicara secara dewasa, tidak ada lagi dialog mengenai mau dikerjasamakah, kelola bersamakah, kembalikan pulau itu. Hanya itu solusi. Buat saudaraku rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kompak-kompak, dorong pemerintah, Pak Presiden kita agar mengembalikan itu secara sempurna. Tidak ada embel-embel di belakang kemudian hari. Dan permintaan saya buat Pak SBY dan Pak JK sebagai orang yang sebagai orang yang turut terlibat untuk mendamaikan Aceh dan NKRI waktu itu, menjadilah pembisik Pak Presiden agar permasalahan ini cepat selesai. Untuk kalian orang Aceh yang masih pakai sound India, Anjli kemana Anjli? Aku sama Rahul udah stop. No, pulau kalian no dicuri. Udahlah, motor dicuri dah biasa, besi hilang, sering, apalagi di kota Medan, hilang, rakyat besi banyak. Ini pulau tuh bukan sepetak dua petak, sepiring dua piring, enggak. Pulau, tahu pulau, dipindahin lokasi, udah gitu diajak kompromi, kita kelola sama-sama. Manis sekali tuh bibir, nggak gitu konsepnya. Untuk kalian orang Aceh, saudara-saudaraku semuanya, ayo sama-sama kita jaga. Kita sudah jelas diakui, bahkan bisa dibilang seluruh Indonesia mengakui bahwa memang itu pulau dari dulu, bahkan sudah ada prasastinya dari dulu, itu Aceh punya. Tiba-tiba Wak itu kasih keterangan bahwa sekarang jadi punya Sumut. Aku nggak ada benci sama Sumut, nggak ada sedikit pun. Ya, aku karena sekolah aku di Sumutnya. Tapi aturan ini membuat aku kaget, bingung, terheran. Kalau kalian maling motor, maling besi, ya nggak kaget aku. Pulau loh, bisa-bisanya kalian pindahkan ya statusnya, kalian pindahkan geologinya, kalian pindahkan hak miliknya. Kalian mau cari apa di pulau itu? Mau cari apa? Udah nggak pada rakus sekali. Bukannya ada kan bawa mati tuh. Udah persiapkan aja amal ibadah kalian. Udah. Oh usah rakus sekali. Nampak kali kalian rakusnya. Dan satu hal lagi perlu kita ingat untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kasus yang bergulir atau cerita yang bergulir tentang pemindahan status Pulau Aceh ini adalah pengalihan isu dihancurkannya Raja Ampat. Kita semua bela Raja Ampat, kita bela Aceh juga kita harus bela. Nggak ada itu boleh dipindah-pindah pulau itu. Ya tetap hak milik Aceh. Biar nelayan di sana bisa hidup, terumbu karang di sana jangan diganggu gugat. Biar biota lautnya hidup dengan tenang. Nggak usah kalian otak-atik lagi negeri ini. Capek kami. Tak apa-apa yang kerja kalian. Soal 4 pulau di Aceh, kenapa dicaplok sekarang? Coba kalau pulau itu gersang gak ada apa-apanya, cuma ada kuntilanak, genderuwo sama tuyul. Ya mungkin gak ditengok, tapi karena ada sesuatu, dicaplok. Udah tahu ini hal sensitif. Udah tahu bahwa ada sejarah kelam dan gelap. Bahwa Aceh itu sudah bisa berontak. Dipancing-pancing ya. Sehingga lagi tidur, dipancing. Udah tahu lagi sensitif untuk urusan di sana, Pulau Ubi di sana, di mana ada nikel-nikel peak. Terus sensitif Pulau Rempong tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Belum pulau-pulau yang lain ya. Sekarang sensi-sensi dicari ya, mau ribut.
Kenapa? Hah? Kenapa? Mau bikin lapo? Mau bikin pesta? Mau potong bebong di pulau itu? Ngeri kali. Jadi menurut saya, meskipun saya tidak ngerti dan bukan orang sana, dan nggak ngerti kan pasti ujung-ujungnya urusan dengan cuan ini. Untuk cari uang kan? Untuk keruk-keruk sesuatu kan? Jadi lebih baik mandiri lah ya, mandiri. Konsep saya itu adalah miskin tapi mandiri. Banyak kan orang-orang itu hidup pas-pasan tapi hidup aja tuh. Tapi mereka mandiri. Nggak semua orang kaya mandiri. Orang kaya pun tergantung sama atasan. Ya, karena jilat-jilat atasan dia mandiri. Banyak orang miskin, kismin, mereka itu mandiri meskipun tidak punya banyak uang. Jadi kalau suatu wilayah dianggap kismin, kok bisa bertahan hidup ribuan tahun? Dulu-dulu nggak ada jalan tol kok. Dulu-dulu tidak ada itu mobil-mobil ya, gedung-gedung. Hidup-hidup aja tuh dengan cara makan ubi. Ya. Dan juga di ujung sana itu kan, dan 40 teak di mana kan, yang suka berontak-berontak. Kalau memang mandiri-mandiri aja menurut gua sih. Gak harus, kalian tidak akan bisa, gak sanggup hidup tanpa kami. Bisa-bisa aja, buktinya ribuan tahun gak ada orang kelaparan mati. Jadi konsep maju itu harus diubah. Kita pikir konsep maju itu punya gedung, pakai HP, pakai TV, mobilnya 10. Itu bukan konsep kemajuan. Orang maju itu adalah orang mandiri. Dan mandiri itu nggak ada ukurnya. Pemerintah atau pejabat Indonesia ini ya, itu sama seperti suami yang nggak bertanggung jawab. Suami yang nggak bisa kerja, yang bisanya cuman ngejual emas bininya. Awal mau menikah mau manis gitu loh. Oh nanti saya sejahterakan kamu, nanti saya bahagiakan kamu. Tapi kenyataannya apa? Emas bininya dipretelin satu persatu. Dijualin. Buat dia happy-happy di luar sama temennya. Karena dia nggak bisa kerja. Bisanya cuma mengeksploitasi bininya. Anaknya disuruh ngemis. Bininya dijualin emas-emasnya. Bahkan disuruh jadi pembantu di rumah tangga Malaysia. Ya? Iya. Pemerintah kita tuh seperti itu. Nggak bisa gitu loh. Sekalinya bininya pengen pisah, suaminya nggak boleh. Kenapa? Karena rumahnya itu adalah sebagian punya bininya. Dan ketika bininya mau, ya udah, gue mau pergi. Tapi gue ambil bagian daripada rumah ini. Ini duit gue, ini tanah gue, ini separoh. Suaminya nggak boleh. Marah, mukul, mau ngebunuh. Itu. Emang pemerintah kita ini nggak ada otaknya. Ya, kerja nggak bisa, bisanya cuma mengeksploitasi tambang di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Aceh. Nggak bisa memproduksi mobil, nggak bisa memproduksi handphone, nggak bisa gitu loh. Nggak punya keahlian dan nggak punya kepandaian untuk melobi negara-negara luar, nggak bisa. Ayo bekerja sama yuk dengan Jerman, ayo bekerja sama yuk dengan Rusia gitu loh, dengan Amerika untuk bikin teknologi. Nggak bisa. Bisanya cuma ngejual tambang-tambang yang ada di daerah-daerah. Karena apa? Karena suaminya kere. Nggak punya apa-apa. Ya, Jawa itu nggak ada apa-apanya. Ya, iya. Ya, sama kayak pemerintah kita, ngusir-ngusir. Ya, tapi kalau Papuanya pengen pergi, pengen merdeka, Aceh pengen merdeka, nggak boleh. Represif gitu loh. Dihalangi. Paham? Paham. Pemerintah kita nggak punya otak. Nggak bisa kerja. Bisanya cuma bisa mengeksploitasi rakyat dan mengeksploitasi tanah daripada mereka. Seandainya ada yang mengajakku mengangkat senjata, aku mau mengangkat senjata. Aku mau, lebih baik aku mati saat mengangkat senjata melawan pemerintah yang zolim daripada aku hidup sampai mati menderita melihat kalian tertawa membagi-bagi harta kekayaan dari hasil mencuri negara ini. Bajingan kalian semua, bajingan. Kalau kalian mau angkat senjata, aku ikut. Terserah, mau kalian ciduk aku hari ini, ambil.
Sakit rakyat itu kalian buat sakit. Negara-negara Eropa tidak sebesar Indonesia ini, rakyatnya makmur. Fasilitas kesehatan mereka yang terbaik untuk rakyat. Sementara di Indonesia ada rakyat nanti warga yang sakit ditolak di rumah sakit dengan alasan urus ini, mana KTP, mana BPJS. Kalian tolak. Ada nanti rakyat yang putus sekolah. Di tanah yang kaya bisa masyarakat putus sekolah. Di tanah yang kaya bisa anak-anak mati kelaparan. Bajingan, kalian semua bajingan. Di tanah yang kaya ini kami harus menonton aparat-aparat dan pemerintah bersandiwara untuk melindungi kolega-koleganya karena mencuri kekayaan Indonesia. Kami harus melihat aparat-aparat penegak hukum memberikan keterangan-keterangan palsu hanya untuk melindungi penjahat-penjahat, dan kami harus melihat penegak hukum menginjak-injak rakyat kecil di tanah yang kaya ini. Kami harus melihat jenderal-jenderal bergelimang harta padahal gajinya 5 juta. Kami harus melihat menteri-menteri bergelimang harta dengan selingkuh-selingkuhan yang hidup mewah. Kalian semua kalian. Kalau ada yang mau angkat senjata, aku ikut. Gak benar lagi nih. Gak benar lagi. Kalau ada yang mau angkat senjata, aku ikut. Rakyat yang kalian sengsarakan, kalian yang mengkhianati negara ini, kalian disumpah di bawah kitab suci untuk mengabdi kepada negara, untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Kalau ada yang mau angkat senjata, aku ikut. Merdekalah kalian Papua. Merdeka kalian Papua. Wajar dulu ada Dewan Gajah di Sumatera. Wajar. Kalau masih kalian ingat itu peristiwa Pereri, wajar. Ketimpangan sosial, wajar. Muak, tambang dikuasai oleh elit-elit, dikuasai oleh ormas-ormas yang tidak ada hubungannya dengan Kalau kalian mau angkat senjata, aku ikut. Apapun risikonya, aku tanggung. Aku nggak mau melihat Indonesia ini hancur di tangan bajingan-bajingan. Nggak mau. Omon-omon semua. Omon-omon. Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut singa. Bajingan. Kita balik dulu ya guys ke Aceh. 4 pulau di Aceh resmi masuk ke Sumut. 4 pulau versus sebuah janji migas. Pulau-pulau itu kecil guys, tapi nggak tahu kenapa begitu si Mendagri ini tanda tangan satu surat, mereka mendadak berubah nih dari surga sunyi jadi rebutan seperti kursi DPR. Padahal tuh sebelumnya, jangankan peta, Google pun mungkin harus berpikir 2 kali sebelum menampilkan nama mereka. Sekarang makin besar, makin kecil, lipan, panjang, bukan hanya jadi pulau guys, mereka jadi harapan, simbol eksistensi, bahkan nyaris dijadikan martir untuk nasionalisme lokal. Sewaktu Aceh itu mengklaim, itu anak kami, mereka lahir dari rahim sejarah, dibesarkan dengan syariat, dan punya KTP beraroma kopi gayung. Tapi si Sumut ini jawab, loh sorry, mereka udah pindah kakak ke Sibolga pak, dan mereka itu lebih suka rendang daging, bukan kuah pilekiu. Ya nggak perlu heran sih, karena apa? Di negeri ini tuh tanah bisa berpindah lebih cepat daripada kasih sayang pejabat sama rakyatnya. Pulau yang dulu sunyi, sekarang jadi rebutan. Karena apa? Ya kecium-cium aroma bau gas. Bukan ketut sejarah, tapi migas yang selalu datang membawa janji. Janji apa nih? Masa depan cerah. Meskipun rakyat sekitarnya gelap gulita. Apa sih istimewanya 4 pulau itu? Ya bukan pasirnya, bukan hutannya, tapi jaraknya yang begitu menggoda dari blok migas Oswa, Singkil, sama Molapo. Nah konon nih katanya ada miliaran kaki kubik gas dan jutaan barel minyak di sekitarnya. Itulah cinta sejati di Republik ini, bukan pada rakyatnya tapi pada cadangan energinya. Terus bagaimana sih nasib Aceh ke depan?
Kalau kalian tanya apakah Aceh akan bernasib seperti Papua, Maluku, atau Raja Ampat, ya tergantung sih jawabannya. Tergantung sama apa? Tergantung sama yang nulis skenario. Aceh akan bernasib seperti Papua. Mungkin Aceh akan tetap punya otonomi khusus di atas kertas ya, tapi kebijakan pusat tetap datang nih dari langit, atau malah dari hotel berbintang tempat para pejabat seminar. Aceh bakalan kayak Maluku? Ya mungkin. Aceh akan tetap jadi ladang budaya dan sejarah, tapi soal pembangunan ya nunggu viral dulu. Ya mungkin nanti jalan-jalan itu dibangun setelah ada nih YouTuber yang lagi naik sepeda ngelewatin lumpur tuh di situ. Terus Aceh jadi kayak Raja Ampat dong. Aceh bakalan jadi seperti Raja Ampat. Iya mungkin aja. Kemungkinan Aceh ini juga bakalan masuk ke majalah wisata internasional. Tapi warga lokalnya ngapain? Jadi investornya datang, turis datang, pemuda Aceh ya tetap aja jadi pemandu yang tidak pernah dipandu masa depannya. Indonesia kan emang suka berebut, tapi lupa buat ngerawat. Aceh itu udah terlalu lama jadi halaman belakang Republik. Padahal dulu itu Aceh ini jadi salah satu pilar pondasi awalnya. Sekarang dia kembali lagi jadi sorotan nih, tapi bukan karena perdamaian, bukan karena pendidikan, bukan karena teknologi, tapi karena apa? Karena 4 titik kecil di laut yang kebetulan dekat dengan gas bumi. Pulau-pulaunya sih bakalan tetap sunyi, tapi gaduhnya para elit ya itu yang bakalan terus bergema sampai ada yang sadar. Sadar apa mbak? Ya sampai mereka sadar kalau yang diperebutkan itu bukan pulau, tapi izin eksplorasi dan bagian dari pendapatan. Terus sadar bahwa yang dilupakan itu bukan hanya sejarah, tapi manusia yang hidup di sekitarnya. Aceh mungkin tidak akan meledak seperti dulu, tapi ya siapa yang tahu. Di Republik ini kan kadang bara itu muncul dari berita kecil yang tidak dibaca sampai paragraf terakhir. Itu kebiasaannya sampai tuh. Kebiasaannya sampai ya yang kalau dengerin setengah-setengah terus langsung komen. Dengerin cuma sampai kalimat pertama terus langsung komen. Gak dengerin sampai habis. Siapa sih? Ternak siapa sih? Ternak siapa? Ternak siapa? Ternak yang blow on itu, yang dungu itu, yang dangkal itu.